Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu kembali, alhamdulillah, atas nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semuanya. Para alim, para ulama, asatidul asatidah, para kiai, para bunyai, teman-teman semuanya, teman-teman sahabat santri dimanapun berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitasnya penuh dengan keberkahan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Apa yang kita hajatkan tentunya hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya tercatat sebagai amal ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya membayar zakat, yaitu zakat fitrah dengan beras bantuan dari pemerintah atau beras sumbangan dari masyarakat, dari orang tertentu, atau mungkin itu juga beras THR misalnya diberikan kepada kita. Ini kira-kira boleh tidak beras itu kita gunakan untuk membayar zakat fitrah? Ya, kita serahkan kepada panitia atau mungkin amil yang ada di masyarakat atau di desa kita atau di tempat tinggal kita. Ini kira-kira boleh nggak? Beras ini bukan hasil jerih payah kita, bukan kita beli dari uang kita, bukan hasil kerja, tapi ini beras yang memang benar-benar murni diberi oleh seseorang, baik itu dari pemerintah yang disebut dengan bansos, misalnya bantuan sosial, atau mungkin dia dalam bentuk sembako misalnya, atau dari seorang tokoh, orang kaya misalnya, atau dari perusahaan tempat kita bekerja. Ya. Nah, jadi beras ini adalah hasil pemberian dari orang lain atau dari instansi lain, kemudian beras itu kita gunakan untuk zakat fitrah. Nah, di sini bahwasanya orang yang diharuskan atau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada beberapa kondisi. Ada 3 kondisi kurang lebih. Orang yang memang dia harus, mau nggak mau harus mengeluarkan zakat, karena kita tahu zakat ini bagian dari rukun Islam. Yang pertama, beragama Islam, ya. Pertama, beragama Islam. Berarti yang kalau muslim tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, ya. Yang kedua, menjumpai waktu wajibnya zakat fitrah, yaitu akhir bulan Ramadan dan awal dari bulan Syawal. Jadi inilah yang wajib kita benar-benar dalam kondisi memang mengharuskan, mau nggak mau harus dalam kondisi ini kita memang harus segera menunaikan zakat fitrah, ya. Akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal, berarti malam takbir itu waktu yang darurat, waktu yang berarti mendesak untuk kita segera mengeluarkan zakatnya. Kalaupun di pertengahan Ramadan atau di awal ini boleh, tapi itu bukan waktu yang wajib, ya. Ini waktu yang wajib adalah waktu benar-benar mendesak, mau nggak mau, ketika kita ada harta atau ada rezeki dalam bentuk punya bahan pokok atau makanan pokok, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, karena memiliki makanan atau bahan pokok
di luar dari kebutuhannya. Dan keluarganya saat hari raya. Artinya kita ada kelebihan, ya bukan makanan yang kita konsumsi ya, tapi memang ada sisa atau kelebihan dari beras yang kita konsumsi. Nah, inilah yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, lantas bagaimana dengan itu tadi hukumnya? Kalau kita menggunakan beras bantuan, sumbangan, atau diberi oleh seseorang, bagaimana hukumnya? Ini ternyata para ulama ini menyampaikan bahwasanya boleh mengeluarkan zakat atau membayar zakat dengan beras bantuan atau sumbangan dari orang lain, ya, atau itu dari pemerintah. Ini hukumnya boleh. Nah, yang kita katakan maknanya boleh di sini tentu beras yang memang benar-benar itu beras yang memiliki kualitas baik, ya, beras yang layak untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena beras ini nanti akan disalurkan, ditasarrufkan kepada orang yang fakir miskin atau kurang lebih 8 asnaf yang memang sebagai mustahik zakat. Nah, ini jadi memang layak dikonsumsi. Beras itu ya minimal beras yang memang keseharian kualitasnya tidak jauh berbeda dengan beras yang kita konsumsi, ya. Tidak lebih buruk dari apa yang kita konsumsi. Nah, ini penjelasannya dari Syekh Muhammad Hasbullah dalam kitab Riyadul Badi'ah. Ini salah satunya adalah zakat fitrah. Zakat ini wajib bagi orang yang memiliki sesuatu kelebihan di luar pemenuhan kewajiban nafkah atas dirinya, keluarganya, dan budaknya pada malam dan hari Aid. Ya. Artinya ini adalah kelebihan di luar dari bahan pokok yang dikonsumsi. Nah, sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Terus dalam bentuk ini berasnya seperti apa? Ya itu tadi, berarti boleh beras itu memang hasil jerih payah kita menggunakan uang kita, atau terserah beras itu dari mana. Yang penting memang beras itu adalah beras halal, ya, bukan hasil dari curian, ya. Nah, itu maka di sini hukumnya para ulama mengatakan adalah boleh beras yang memiliki kualitas yang baik meskipun itu pemberian dari orang lain. Ya, yang penting jelas hukumnya atau posisinya beras tersebut bukan dari atau bersumber dari yang haram, curian atau diambil dari milik orang lain. Nah, ini walaupun kita diberi, kalau ternyata itu beras kita tahu bahwasanya beras itu adalah hasil curian dari seorang, maka ini tidak boleh, ya. Ini hukumnya haram, ya. Kemudian dalam keterangan yang lain dikatakan dalam keterangan dari Imam Nawawi dalam kitab beliau yang berjudul Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, ya, Beirut Darul Fikar. Ini penjelasannya, siapa saja yang memiliki kelebihan harta dari jenis apapun yang dapat dikeluarkan sebagai fitrah, maksudnya adalah bisa dalam bentuk bahan pokok tadi ada yang dikonsumsi yang lebih, atau juga dalam bentuk harta atau uang, ya, yang dapat dikeluarkan sebagai fitrah adalah musir. Musir maknanya adalah orang yang diberikan kelonggaran atau kemudahan, kelapangan rezeki. Ini disebut dengan musir, ya. Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan ulama ashab tidak menyebut ukuran kemudahan dan kesulitan seseorang kecuali dengan ukuran tersebut. Nah, ini artinya bahwasanya orang yang dalam keadaan musir, artinya lapang rezekinya, ya, ada yang dikonsumsi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan itu tadi zakatnya boleh dari hasil pemberian atau sumbangan dari orang lain, ya. Yang penting kualitasnya terjamin, kualitasnya baik, ya. Jangan sampai kita berzakat malah ini berasnya kualitasnya rendah, justru malah tidak layak konsumsi. Ini tidak diperkenankan. Nah, ini jadi dalam keadaan musir, kelonggaran, ekonominya cukup, sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, boleh berasal dari
pemberian orang lain ya. Ya. Nah, sedangkan dia dalam keadaan muksir atau dalam keadaan sempit, tidak lapang, dalam kesusahan, memang di hari malam takbir akhir Ramadan dan di hari raya ini dalam keadaan sempit ekonominya atau yang dikonsumsi ini sulit, maka dia tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Ya, ini jadi intinya adalah boleh. Yang penting kita perhatikan memang benar-benar beras tersebut walaupun pemberian orang jaminannya terjamin, walaupun tidak harus mahal-mahal ya. Yang penting intinya beras tersebut ini layak untuk dikonsumsi, artinya layak untuk kita makan ya. Ya itu. Kalaupun kita ingin membeli ya enggak, kita untuk zakat juga enggak apa-apa, kita beli yang lebih mahal mungkin atau lebih baik kualitasnya, lebih unggul dari pemberian orang tersebut, yaitu tentu lebih baik ya. Maka semakin baik kualitasnya, maka ini tentu semakin sempurna, semakin memiliki banyak manfaat. Artinya ketika kita melakukan zakat dalam rangka untuk membahagiakan orang-orang yang selama ini dalam keadaan fakir dan miskin, kesulitan ekonomi, sehingga kita bisa merasakan betapa sulitnya kehidupan mereka, sehingga mereka layak untuk bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Hari raya artinya kan hari besar, hari agung. Maka jangan sampai ada saudara-saudara kita yang mereka pada hari agung malam takbir sampai hari raya ini dalam keadaan sulit untuk makan ya, atau sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa dipahami. Kalaupun misalnya penjelasan saya sulit untuk dipahami, tentunya itu semata-mata karena kekurangan dan kebodohan saya. Tentunya harapan kita semuanya mudah-mudahan segala amal kebaikan kita puasa Ramadan termasuk zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kehilafan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan hari agung, yaitu hari raya Idul Fitri. Ya, bisa saling bermaaf-maafan, saling memuliakan di momen hari raya Idul Fitri bersama dengan keluarga orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.